Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya gak kedengeran ya? Ini baru penceramah pertama, suaranya bukan penceramah sih ini mah ya. Insya Allah nanti guru kita. Biar semangat ya Bu ya. Ya, apa mau pantun dulu? Pergi ke toko beli kawat. Jangan lupa pulangnya beli alpukat. Mari kita awali dengan berselawat. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat. Amin. Kita salawat dulu ya Bu ya. Innallaha ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita salawat tibil qulub ya Bu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, al-mukarramat wal muhtaramat, yang saya hormati guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, Kiai Haji Ahmad Rifki Umar yang dari Depok. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Nurul Hikmah Al-Mukarram, guru kita Ustadz Marhaba. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Haji Madkhair, Bapak Lurah Asnari, Bapak Haji Muhayyar, Bapak Haji Mustafa Kamal, Bapak Haji Sugianto, dan bapak-bapak lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Guru-guru kita, guru-guru kami yang ada di belakang kami, yang di belakang saya, Mukarram Ustadz Susanto, Ustadz Didi Ardillah,
dan para asatid lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati Bapak Lurah Pondok Rajeg, dalam hal ini pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Reja. Yang saya cintai dan saya banggakan jamaah Majlis Taklim malam Ahad, para jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, hadirin hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di Musola Nurul Hikmah, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, yaitu mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak panjang kalam, saya hanya muqaddimah saja. Saya tahu diri, makanya saya nggak duduk. Kalau duduk buat guru kita, biasa kalau duduk agak lamaan. Kalau diri sebentar aja, karena guru kita juga ada 2 acara katanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam kitab Nasuhul Ibad, Nabi Adam alaihi salam, beliau mengatakan innallaha ata ummata Muhammadin arba'a karomatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 perkara ma'atoniha, yang enggak pernah Allah berikan kepada aku. Itu kata Nabi Adam, nabi yang pertama Allah ciptakan. Ya. Apa yang pertama? Dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan qabulu taubati bimakkata wa ummata Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Diterimanya tobatku, kata Nabi Adam, itu di kota Mekah. Bayangin, Nabi Adam kan dulu di surga jamaah sekalian, nggak perlu diceritain dah, udah tahu semua. Cuma 1 kesalahan Nabi Adam diturunkan dari surga. Cuma 1 kesalahan, nggak banyak, Pak Jatang. Diturunkan dari surga. Tapi tobatnya itu berapa tahun? Beliau itu 300 tahun. Bayangin, 1 kesalahan tobatnya 300 tahun. Kemudian baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah tobatnya. Coba bayangin kalau ada orang Pondok Rajeg punya dosa, kemudian dosanya baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, kira-kira perlu modal berapa juta? 30 juta kan? 30 juta. Kata Nabi Adam, wa ummata Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Umat Nabi Muhammad itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat dia berada. Ini kalau malam hari ini nih ada yang banyak dosanya, dia tobat di tempat malam ini, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari maulid mati di tengah jalan, insya Allah masuk surga. Ada yang mau nggak? Luar biasa nggak tuh umat Nabi Muhammad? Makanya kita bersyukur jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Syiri Sikti, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in, man qasoda rodotan, man qasoda maudian yukra'u fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qasoda rodotan min riyadil jannah. Barang siapa yang dari rumah menuju ke tempat ini nih, ini tempat musola yang kecil ya dibandingkan masjid, itu tujuannya adalah untuk mendengarkan dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan, dengerin nggak? Kadang-kadang kalau pakai irama hadrah Ustaz Didi suka nggak didengerin ya, suka nggak diikutin. Jadi pada asik gitu dengerin hadrohnya. Jadi yang maulid anak-anak hadroh. Kalau zaman kita dulu, orang dulu, saya jadi orang dulu ya. Itu maulid kan semuanya ngikut ya. Sekarang pada diem, udah anak bocah yang mau pada joget, ya. Ya makanya didengerin tuh, yukra'u fihi maulidun nabi.
Di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Seolah-olah dia di situ datang, kumpul di tempat ini, dari tempat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah ada raudhah. Ya. Itu masuk raudhah susah banget. Yang udah berangkat ke sana mah ya Pak Jatang ya. Kirain yang berangkat umroh sampai di Madinah langsung nonong aja gitu masuk raudhah. Harus daftar dulu ya. Itu susah, udah sampai di sana ya masuk aja desek-desekan, nungguin antrian, baris dulu. Bayangin tuh, baris dulu. Begitu kan ya Pak Haji? Udah gitu udah baris suruh masuk satu-satu diperiksa. Satu-satu tuh. Pas dicek datanya ada, nggak ada, disuruh balik lagi ke sana muter lagi itu. Itu begitu jamaah sekalian. Sampai di dalam kita baru zikir aja diusir suruh keluar. Susah kan? Di sini mah nih mau ibu-ibu mau sampai pagi juga nggak ada yang ngusir di sini. Ntar kalau nggak ada kebagian berkat tungguin aja sampai pagi. Jadi kita hadir di tempat ini, di tempat maulid Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada maksud lain datang ke tempat ini kecuali limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sini bukan untuk melihat wajah kiai. Masih ada jamaah yang datang ke sini kayak siapa sih kiainya sekarang? Jangan, kita datang ke sini kena undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ada penceramahnya kek, mau kagak kek, datang. Mau dapat berkat kek, mau kagak, datang. Ya. Karena kata Imam Suyuti, itu syaratnya maulid itu 5. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah kumpulin jamaah. Kumpul satu, syaratnya udah masuk. Syarat yang kedua dibacakan Al-Quran. Sudah tadi yang kedua. Yang ketiga dibacaan zikir maulid Nabi Muhammad SAW. Udah tadi kan ya. Yang keempat disiapin makanan buat dimakan. Nah ini nih belum kelihatan nih, belum keluar kali ya. Itu harus ada makanan. Anggap aja ada minuman tuh. Wa yumaddu simat yakulunahu. Disiapin makanan, dimakan, diminum, jangan dibawa pulang dulu. Ini namanya berkat itu dimakan dulu baru dibawa pulang. Ya dulu kan kita kalau kita selamatan itu kan, itu makanan kan dihidangin tuh jamaah sekalian. Nasi sepiring, ya dimakan separuh. Bocah sekarang nggak ngalamin kayak gitu. Sisanya kita bungkus kan. Kalau sekarang mah enggak, langsung dibungkus. Itu bukannya berkat. Bukan, itu mah sama aja beli nasi padang. Berkat makan dulu, sisanya baru dibungkus. Berkat namanya itu. Ya, makanya makan dulu Bu, sisanya bungkus. Begitu. Wa yumadu simat, disiapin makanan. Setelah itu wayan soripuna bigoiri ziyadah, bubar semua, nggak ada tambahan, nggak ada berkat. Itu maulid Imam Suyuti mah. Nah berkat mah tambahan dari kita. Jadi kalau ada ngadain maulid makan, nggak perlu berkat. Panitia jangan ketakutan, sekalipun jamaah bludak, bodoh amat, yang penting makan gitu. Masa sih nggak kebagian berkat? Itu 5 syaratnya. Jadi hadirnya kita di sini, insya Allah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Rasulullah, dan insya Allah kelak kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kata Nabi Adam. Apa yang kedua? Allah berikan kepada kita, kata Nabi Adam, anni labisan. Dulu aku ini pakai pakaian surga. Pas itu kemudian aku maksiat. Uryanan, aku telanjang. Nabi Adam diturunkan dari surga itu ke dalam keadaan telanjang bulat Bu. Jangan dibayangin Bu. Jangan dibayangin. Sebab nggak ada manusia pada saat itu. Diturunkan dalam keadaan telanjang kena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad maksiat dalam keadaan telanjang, ditutupin, dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya gitu. Ada umat manusia yang berzina, habis berzina dia telanjang nggak kira-kira? Kagak kan, dia pakai pakaian. Itu luar biasanya. Tapi Nabi Adam diturunkan dari surga dalam keadaan telanjang, nggak ada pakaian sama sekali, dalam keadaan telanjang. Itu kelebihannya umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga,
Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad? Yang ketiga adalah bahwa waktu aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dipisahkan dengan istriku dari surga. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad di saat maksiat kepada Allah nggak pernah ada yang dipisahkan oleh istrinya. Ada di saat pada waktu ada istrinya nggak sholat, suaminya nggak sholat, langsung dua-duanya mental. Yang satu ke sana ke arah timur, yang satu ke arah barat. Kemudian dipertemukan dalam 200 tahun kemudian. Ada nggak yang begitu? Kagak ada. Kita maksiat, tinggalin sholat, tinggal puasa, gak ngaji, termasuk maksiat kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dipisahkan dengan istri kita. Bayangin kalau kita maksiat dipisahkan dengan istri kita. Bayangin kalau kita maksiat dipisahkan dengan ibu-ibu suaminya. Kira-kira bagaimana? Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, mana Bu? Nabi Adam dipisahkan selama berapa tahun? 200 tahun. Baru ketemu tuh. Allah turunkan Nabi Adam di daerah mana? India. Ya kan? Nabi Siti Hawa di Jeddah. Itu kan luar biasa jauhnya, luar biasa. Jeddah dengan India. Ntar browsing aja internet. Jaraknya itu. Ya, tapi kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad maksiat, tidak ada yang dipisahkan dengan istrinya. Yang keempat, dalam kitab Nashoi Ibad, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku maksiat dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad jika dia maksiat kemudian dia bertobat, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Nabi Adam maksiat cuma satu, dikeluarkan dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad sekalipun dosanya itu menggunung, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh beruntung umatku yang melihat aku, beriman kepada aku. Ya, itu para sahabat. Kita nggak ngalamin. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Summa tuba, kemudian beruntung liman lam yaroni, yang nggak pernah melihat aku, wa amanabi, dan iman kepadaku. Siapa itu? Kita. Jangan ragu-ragu Bu ngucapin. Siapa itu? Kita yakin insya Allah kita termasuk umat Rasulullah yang beruntung, yang insya Allah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kuncinya sekarang? Kuncinya perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin sholawat, lebih-lebih di waktu sholat. Kalau sholat kan nggak baca sholawat kagak sah. Yang kedua apa? Yang kedua, jalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia sudah mencintai aku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, insya Allah nanti di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai cinta saya kepada para jamaah. Mohon maaf ya apabila dalam ucapan saya, perkataan saya kurang berkenan, menyinggung perasaan jamaah sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.